Hai Ju. Hai Ju. Hey guys, gue Ju. Welcome to my YouTube podcast, Hai Ju. Di featuring Gen Z, kalian bisa dengerin nih cerita dan pengalaman teman-teman generasi Z. Ada yang kuliah di Indonesia, ada yang kuliah di luar negeri. Ada yang punya pengalaman magang, ada juga yang udah punya bisnis sendiri. Dan untuk para profesional, kita tahu kalau generasi Z sebentar lagi akan memasuki dunia kerja. Di podcast Hai Ju, Gen Z akan mengemukakan pandangan mereka tentang dunia kerja. Di episode kali ini, kita akan ngobrol sama Felicia Daryono Putri. Dia adalah seorang mahasiswi di University of Waterloo di Kanada. Dengerin terus ya guys. Dan kalau kalian mau collab sama gue, langsung DM aja di Instagram @halo.haiju. Di follow ya guys, @halo.haiju. Ayo kita collab. Dan podcast Haiju ini bisa kalian dengerin juga di berbagai platform seperti Spotify, Apple Podcast, Anchor, Pocket Cast, Radio Public, dan Breaker. Jangan lupa guys, subscribe YouTube podcast Haiju biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari Gen Z lainnya. Thank you guys. Hey guys, gue Ju, featuring Gen Z with Felicia. Hai guys, nama gue Felicia. Lagi sekolah di University of Waterloo in Canada. Majornya Environmental Studies and Business. Nice to meet you. Lagi musim apa di sana, Fe? Di sini lagi summer, jadi untungnya lagi panas-panas gitu. Soalnya kemarin winternya dingin banget. Oh iya, bisa minus berapa kalau winter? Biasanya kayak sampai minus 20, minus 30 kadang gitu. Jadi kayak males banget. Kaget nggak? Di Indonesia kan cenderung panas kan? Sehujan-hujannya kan ya hujan gitu, nggak yang dingin. Iya, males banget. Kayak apalagi kalau misalnya ada kelas gitu kan, terus di luar lagi salju bener-bener tebel banget, rasanya mager banget. Sekarang udah summer ya? Udah ada kegiatan jalan-jalan di taman atau gitu-gitu nggak sih di sana? Paling kayak sekitar kota gitu, ya ke taman sama teman-teman. Cuman kayak masih agak lockdown gitu kan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Di sana orang-orang kalau weekend tuh biasanya ngapain aja, Fe? Kesibukannya. Kalau orang Indonesia kan kebanyakan kalau weekend tuh jalan-jalan ke mall sama teman-teman, keluarga, atau Jumat malam pulang kantor nongkrong di kafe gitu. Kalau di sana gimana sih? Di sini tergantung sih. Jujur aku kayak kebiasaan ke mall gitu kan. Jadi kayak pas baru-baru kesini tuh kayak ke mall yuk. Terus pas datang ke mallnya tuh kaget gitu. Soalnya mallnya nggak sebagus di Indo gitu kan. Kayak jadi orang-orang di sini tuh ke mall cuma buat kayak beli barang aja terus pulang gitu kan. Jadi paling kesini di sini tuh orang-orang paling makan-makan di luar, terus piknik, terus ya gitu kayak gather aja. Kalau di kampus selain kuliah sibuk apa, Fe? Ikut kegiatan apa aja? Kemarin pas kuliah masih in person, aku kemarin volunteer gitu di coffee shop fakultas aku. Terus pas mulai online lagi gitu, aku join bahasa Indonesia newspaper koran kampus gitu, jadi penulis gitu kan awalnya. Itu asik banget, kayak bisa interview orang-orang gitu, terus networking juga. Abis itu mereka kayak offer gitu, kamu mau nggak jadi editor gitu, terus aku kayak iya aja. Abis itu jadi editor, jadi kayak bisa ngurusin volunteer kayak gitu, terus kayak gitu deh. Apa sih yang mendorong kamu pengen ikut kegiatan itu dan ngambilnya kok volunteer di bidang itu? Jadi kayak awalnya aku sering hangout di coffee shop itu kan, soalnya kayak tempat belajar gitu. Terus kayak kelihatannya asik gitu kan. Terus aku join aja. Gara-gara kayak teman-teman aku juga waktu itu mereka ikut join, terus katanya mereka asik gitu, bisa ketemuan sama kakak kelas, terus kayak bisa ketemu new people gitu lah. Soalnya itu homey banget kan, jadi kayak ya udah aku ikutan. Terus kayak
aku kenalan sama kakak kelas, terus mereka kayak bantuin aku gitu. Kalau misalnya lagi apply job gitu juga mereka bisa bantuin aku gitu kan. Terus kalau yang ikut koran kampus itu, aku emang dari dulu suka nulis gitu kan, dari SMA. Cuman nggak pernah kepikiran gitu jadi apa-apa, cuman suka aja. Jadi pas aku lihat opportunity-nya, aku kayak ya udah, kan lagi bosen juga, ikutan aja. Terus juga aku juga mikir gara-gara harus mulai apply co-op job gitu, harus cari experience buat isi resume gitu kan. Jadi gitu deh. Kalau dari pengalaman volunteer di koran kampus itu kan wawancara orang ya tadi kata Fe ya. Apa pengalaman yang paling berkesan, menarik waktu wawancara siapa dan kenapa? Ada banyak sih, tapi kayak group of people-nya tuh aku waktu itu lagi sering banget interview researcher gitu di bidang sustainability sama climate change kan. Aku juga majornya itu kan. Jadi aku mulai very interested to like interview them. Terus ada satu student, apa ya, dia PhD atau masters gitu. Terus dia kayak research tentang like climate change and like investment. Kan investment lagi investing kayak in the stock market gitu kan lagi booming banget kan. Terus waktu itu kita interview gitu tentang the importance of like clean investment and like climate friendly investment. Terus kayak gitu deh, kayak keren banget, kayak wow, nggak kepikiran. Abis interview itu kebetulan aku kemarin baru interview buat kerjaan gitu kan di salah satu company agak gede gitu. Terus mereka kayak ngomongin tentang investment gitu-gitu. Terus jadi kayak dari experience aku interview satu orang itu, aku kayak bisa connect gitu loh. Kalau misalnya aku nggak ada experience itu, aku kayak bakal ngeblank banget. Nah, Fe, sekarang kan nih zaman serba digital ya, udah banyak sebenarnya online course gitu. Kenapa sih Fe masih mau kuliah gitu? Iya sih, menurut aku emang kayak kuliah, apalagi kuliah di luar negeri itu like it's a big privilege kan. Soalnya kayak it's not easy and it's not cheap juga. Tapi menurut aku kayak if you can, ada banyak banget sih benefitnya menurut aku. Soalnya walaupun bisa dapat knowledge-nya sendiri kayak online atau googling gitu, cuman menurut aku kalau misalnya kita experience like university gitu, nggak ada networkingnya gitu kalau nggak ke university gitu kan. Soalnya menurut aku kayak aku ke university bisa dapat teman kayak dari different countries. Terus mereka bisa sharing experience mereka, terus networking gitu. Kayak kemarin temen aku abis selesai co-op di Dubai gitu. Terus dia cerita, oh iya kemarin bos aku cerita dia waktu itu pernah SMA di Indonesia, sini aku kenalin, siapa tahu kayak nanti one day kamu bisa kerja di sana gitu. Jadi kayak those kind of things tuh nggak bisa kita dapat dari cuman misalnya googling certain information gitu kan, atau online course kayak gitu. Selain itu sih kayak menurut aku ke university, apalagi tinggal sendiri gitu, like it teaches you how to like be independent gitu. Terus it's like a big part of growing up gitu lah. Dan sejauh ini kan udah mau masuk tahun kedua ya berarti di sana ya. Ekspektasi yang sebelumnya dibayangkan dalam kehidupan berkuliah di luar negeri itu sejauh ini apakah memang sudah didapatkan atau ternyata ada hal-hal lain juga loh yang didapatkan selain yang Fe bayangkan sebelum berangkat kuliah di sana? Kayaknya sebelum aku kesini tuh mikirnya kayak asik banget ke Canada, terus kayak bisa tinggal sendiri, tinggal di luar gitu kan. Tapi ya bener asik, cuman kayak aku nggak gitu mikirin harus nge-laundry sendiri, harus beli groceries, harus masak, dan itu capek banget. Apalagi kayak kalau lagi sibuknya kerja atau kayak sekolah gitu, harus masak, harus ngerjain laundry, itu kayak bete banget. Sejauh ini pengalaman dan wawasan apa sih yang sudah didapatkan dari interaksi dengan mahasiswa, dosen, atau lingkungan di sana?
di dalam berbagai kegiatan yang Faye ikuti gitu di lingkungan komunitas internasional ini? Kayaknya sih salah satunya tuh gara-gara Waterloo kan emang komunitas yang benar-benar banyak international students, terus benar diverse banget lah. Kayaknya something that it taught me is to be more open-minded gitu, kayak open to new ideas, but also like ideas that aren't aligned to your like ideas too. Kayak ya gitulah, maksudnya be more accepting of other people. Nah itu ketika berhadapan dengan orang-orang dari negara dan latar belakang yang berbeda-beda, sempat ada shock atau kagok untuk menyesuaikan diri nggak, Faye? Pengalamannya gimana? Kayak yes sama enggak gitu sih. Kalau misalnya sama teman-teman international students gitu, kita kayak walaupun kita dari beda negara gitu, tapi kayak ada bondnya gitu lah, kayak oh kita baru sampai sini gitu kan. Terus kayaknya everyone bener-bener accepting and like open gitu lah, kayak maksudnya nggak ada yang diskriminasi kayak oh kok kamu kayak gitu sih. Tapi mungkin yang aku lebih kayak culture shock tuh sama orang-orang yang dari Kanada gitu. Soalnya kan di Indo kita agak kayak bukannya lebih sopan sih, tapi lebih kayak konservatif gitu kan. Terus pas aku datang ke sini kayak kaget, hah gitu boleh gitu. Gitunya tuh santai contohnya apa? banget gitu. Yang santai banget ya kayak contohnya? Kayak misalnya pas ke kelas gitu kan. Terus kan kalau di Indo aku taunya kayak oh kalau orang ke kuliah tuh pakai kayak yang ada kerah gitu kan, rapih gitu kan. Kalau di sini kayak bener-bener kayak ada yang rapih gitu, kayak santai banget, pakai baju tidur terus pakai celana pendek kayak ngetop gitu. Tapi kayak jadi asik-asik aja gitu, santai kan. Menurut aku sih kalau di sini orang-orangnya kayak santai, bener-bener santai banget, terus kayak baik banget gitu lah, ramah gitu, kayak walaupun nggak kenal tapi masih kayak hai, diajak ngobrol gitu. Terus kalau misalnya aku sama teman aku, terus kayak kita ketemu orang yang dia kenal tapi aku nggak kenal gitu, tapi mereka masih ngobrol gitu sama aku, terus kayak oh mau ikut nggak, kita lagi mau gini, terus kayak yaudah ikut-ikut aja, kayak santai gitu. Cuman menurut aku yang aku kayak bingung banget tuh pas aku kemarin kerja, kita tuh panggil bos kita kayak namanya dia aja gitu. Terus aku kayak rasanya aneh. Kita orang Indonesia nggak biasa ya. Aku ngerasa kayak nggak sopan gitu. Jadi akhirnya Faye gimana? Langsung lanjut panggil nama aja apa? Iya, soalnya kalau misalnya panggil kayak Mister atau Sir gitu kan aneh, masa sendiri gitu. Jadi kaku ya. Nah, kalau untuk pengalaman magang kan kemarin Faye ada juga pengalaman magang di Kanada ya, tadi Faye cerita ya. Itu apa aja sih pengalaman magang yang kemarin Faye pernah dapat itu, bisa diceritain nggak di perusahaannya di bidang apa yang Faye lakukan di sana selama magang, ngapain aja? Iya, kemarin jadi aku pertama magang di company pajak accounting gitu lah, akuntansi sama pajak gitu. Terus itu tuh lagi season pajak, jadi orang file pajak mereka April gitu kan. Jadi aku sekitar itu, jadi kayak sibuk banget kan. Sehari-hari aku bukan nata pajak mereka, cuman lebih ke liatin transaksi financial mereka, bank statement gitu-gitu. Soalnya kita kerja sama farmers sama business owners gitu kan. Jadi kita ngurusin financial mereka, terus aku make sure kayak oh ini udah dimasukin belum, terus kayak ya gitu lah, basically making sure pajaknya tuh oke, sama mereka bisa dapat return paling baik itulah dari pajak mereka. Terus awalnya aku excited dong, kayak oh akhirnya digaji nih terus kerja gitu kan. Tapi kayaknya aku nggak nyadar kayak betapa capeknya kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Itu capek banget loh. Kayak beda banget sama sekolah, nggak tahu sih. Kayak capeknya bener-bener habis kerja tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tidur gitu. Tapi gara-gara work from home, kayaknya aku nggak ngerasa kayak harus rapi-rapi gitu kan. Paling kita cuma meeting pagi hari gitu. Dan itu pun kayak bos aku kayak santai banget, dia pakai kaos gitu. Nggak tahu sih ya, mungkin gara-gara work from home atau gimana. Cuman ya dia santai banget, kayak gitulah, lebih santai dari aku kira, cuman lebih capek juga. Tuh
pengalaman magang aku yang pertama, tapi puji Tuhan kemarin aku dapat kayak 3 job offer gitu kan buat magang next ya. Tapi aku ambil satu job magang di startup gitu buat next magang. Keren. Di Kanada juga. Mm-mm. Bulan apa Di mulainya? Toronto. September. Wih, 4 bulan juga ya. Mm-mm. Mm-mm. Nanti setelah lulus kuliah, rencananya gimana? Apakah mau langsung lanjut S2 atau mau kerja dulu? Kalau misalnya mau kerja dulu, apakah tertarik kerja kantoran atau kayaknya mau jadi entrepreneur aja deh, menerapkan ilmu yang didapatkan nih, atau mau kerja tapi freelance aja, atau mau kerja tapi pengennya punya usaha sendiri yang bikin startup sama teman-teman gitu. Susah sih. Tapi kayaknya aku pengen kayak kerja kantoran, cuman bukan yang kayak kantoran-kantoran banget sih. Pengennya yang kayak di NGO gitu-gitu, yang buat environment related lah. Cuman kayaknya aku belum ada jiwa startup atau jiwa entrepreneurship kayak gitu deh. Belum ada ide, terus kayak belum kepengen juga sih. Walaupun university aku bener-bener support banget, kayak kalau misalnya kita mau bikin bisnis gitu, mereka kayak willing to fund it gitu. Cuman aku belum pengen gitu. Jadi mungkin kerja kantoran di organisasi, terus pengen sih S2, antara S2 biasa atau kayak ambil hukum gitu, belum tahu. Tergantung. Kenapa tertariknya di NGO, P? Soalnya aku lebih tertarik sama the environment part of my major sih, to be honest. Cuman ya, it goes hand in hand juga kan, environment and business. Tapi personally aku lebih interested sama environment related. Terus aku emang lebih passionate in like helping that sector. Sebagai generasi Z nih, generasi Z kan yang generasi yang akan mulai memasuki dunia kerja nanti ya, dan pastikan dengan kedatangan P dan teman-teman dari generasi Z nanti kalian lah yang kedepannya akan membentuk budaya kerja di perusahaan itu akan seperti apa gitu. Nah kalau buat V sendiri, aspirasi yang V punya untuk membentuk budaya kerja di dunia kerja ke depan tuh seperti apa sih V? Lebih pasti kayak lebih fleksibel gitu sih. Kayak kemarin aku di interview sama orang dari Manulife kan, terus dia cerita gitu, iya aku dari 7 tahun yang lalu dia udah mulai kerja remote, terus dia cerita kayak lebih enak gitu bisa remote, kayak dia baru punya bayi gitu kan, jadi lebih gampang gitu kan. Terus aku lihat dia kayak enak juga ya kalau misalnya kerja remote gitu. Tapi aku juga pengen kayak ke kantor gitu kan, jadi paling like part time atau lebih fleksibel gitu, kayak bisa come in or like do it from home. Soalnya kan sekarang kita bisa lihat kerjaan bisa dikerjain dari laptop atau dari komputer gitu kan, dari rumah. Jadi kayak there's no like concrete need to go to the office. Terus juga paling kalau misalnya work environment tuh lebih yang kayak family energy, kayak lebih homey gitu lah, bukan yang kayak strict kayak oh you're the boss, terus I'm the worker gitu. Lebih ke good communication style and stuff. Yeah. Apakah akan lebih tertarik untuk terus melanjutkan perjalanan di luar negeri, misalnya mungkin habis dari Kanada pindah kemana, mungkin ke Eropa atau negara lain di Amerika, atau mau balik ke Indonesia, termasuk juga cari kerjaannya, apakah akan lebih tertarik cari kerjaan di luar negeri atau di Indonesia atau gimana, Fe? Untuk sekarang sih lebih tertarik kerja di sini ya, soalnya aku lebih familiar kerja di sini, terus kayak so far experience aku juga di sini. Aku iya sih kayak mention paling kayak di negara-negara lain kayak di US atau di Eropa gitu, S2 atau kerja aku juga pengen. Mumpung masih muda kan bisa kemana aja kan. Cuman kalau di Indo aku bukannya nggak tertarik, cuman aku belum lihat opportunity-nya kan, apalagi
di major aku environmental studies kan mungkin nggak gitu terkenal di Indo. Jadi aku nggak tentu deh kayak maksudnya ada atau enggak kerjaannya di sana. Oke, karena memang peluangnya kelihatannya masih lebih terbuka di luar Indonesia ya, Fe ya. Oke, Fe, makasih banyak ya ngobrol-ngobrolnya, berbagi pengalaman Sama-sama. kuliah di Kanada, pengalaman magang di sana juga, dan terima kasih juga aspirasinya Fe yang mewakili generasi Z tentang dunia kerja. Mudah-mudahan jadi masukan buat para praktisi di Indonesia untuk membentuk budaya kerja ke depannya untuk siap menerima kedatangan generasi Z. Makasih, Fe. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Thank you, Kak. Sampai ketemu.